Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah yang disiarkan secara daring dari Gereja Kibait Jemaat Balambodong. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat membawa berkat bagi kita sekalian. Saat yang paling besar di dalam kehidupan ini adalah saat ketika kita kehilangan kekuatan dan ketegaran hati, seolah lenyap begitu saja. Tapi ada satu nama yang ajaib, penuh kuasa, yaitu nama Yesus. Ia sanggup menggetarkan hati dan membangkitkan semangat yang patah. Sebab di dalam namanya ada pengharapan yang pasti. Kita nyanyikan pujian hanya satu nama. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya satu nama yang menggetarkan hati. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama
nama Raja, segala raja. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan kita bersaat teduh. Selesai, kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Diaken Ibu Aryani Sangkadi. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Kembali Allah menghantar kita di dalam rumahnya untuk kita boleh bersama-sama berhimpun, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 33 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya jemput jemaat berdiri. Doa votum oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Bahwasanya kasih setia Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. 1 minggu lagi lamanya Tuhan sudah kami lalui di dalam pimpinan-Mu, dalam berbagai rutinitas kami, dalam segala keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami boleh melalui semuanya itu di dalam pimpinan-Mu. Hingga pagi hari ini Tuhan boleh memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama dengan seluruh umat-Mu, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam seluruh penyembahan kami pada saat ini. Karena itu Tuhan, dari awal hingga selesainya ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang ke-17 di tahun ini, kita percaya bahwa Tuhan yang telah berperan di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kita, memelihara setiap kita di dalam menjalankan tugas dan aktivitas kita setiap hari. Mari jemaat Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 183. Bila Roh Kudus diami hati. Tuhan Roh Kudus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Mari dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Adapun bahan-bahan doa kita bersama, kita berdoa buat jemaat Tuhan dalam kelemahan tubuh, Bapak Peter Bana, Bapak M. Elanda, dan Ibu Milka Kristomus. Jemaat yang lanjut usia, jemaat dalam mencari pekerjaan, rumah tangga jemaat, yayasan dan panti asuhan titipan kasih, jemaat dalam pekerjaan dan pendidikan, pembangunan gereja, BPM Majelis Sinode, BPM Klasis Makassar, BPM Jemaat Lokal. Kita berdoa buat bangsa dan pemerintahan Indonesia. Kita berdoa buat pandemi wabah virus corona. Namun sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 105. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu, sucikan peliharakan oleh darah Yesus yang kuasa. Penebus yang terindah. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu, sucikan peliharakan oleh darah Yesus yang kuasa. Tiap jam dan detik sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Melintas dunia fana, pimpin aku pada jalanmu. Ku percaya padamu, Tuhan tidak tinggalkan daku. Tiap jam dan detik sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini kami dari seluruh jemaat-Mu datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, datang mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa hanya inilah yang dapat kami buat, yang kami lakukan untuk membalas bagaimana Tuhan begitu baik di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu pada hari ini betul-betul menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk waktu yang begitu berharga yang Tuhan berikan bagi kami bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih kami persembahkan kepada-Mu untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. 1 minggu telah dilewati dalam menunaikan tugas pekerjaan yang Allah percayakan di tempat kerja mereka masing-masing, dalam rumah tangga mereka masing-masing.
Kami bersyukur bahwa Engkau boleh memberikan kemenangan demi kemenangan dalam pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu peduli kepada mereka ketika mereka berseru kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau boleh mengasihi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga mereka boleh mampu menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka dengan baik. Dan oleh kemurahan Tuhan pagi ini, semua umat Tuhan boleh beria-ria datang di hadapan-Mu, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bahkan kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau boleh mengasihi beberapa di antara jemaat Tuhan yang Engkau boleh berkenan menambahkan usianya setahun lagi, baik dalam minggu yang lalu maupun minggu yang akan datang ini, jikalau Tuhan masih berkenan. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Enji Evelyn, bersyukur bersama dengan anak kekasih Datu M. Tiondo, Saudari Amelia Kanter, Saudari Rizka Sambara, Bapak Ruben Bondo, Bapak Martin Luther, Ramos Alfonsi Hotang, juga Ibu Elizabeth Alextan, dan Saudara Len Sinda Masarang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada mereka semua, sehingga mereka boleh mendapatkan usia yang Tuhan boleh beri karuniakan kepada mereka. Dan biarlah dalam menjalani usia pemberian Tuhan, mereka akan senantiasa merasakan sukacita di dalam Tuhan, bahkan tetap mencari Engkau di dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Juga kami bersyukur kepadamu untuk jemaat-Mu yang Engkau boleh berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka, dan banyak perkara yang Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu, Engkau telah lakukan di tengah-tengah pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Karena itu Tuhan, layaklah ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu. Juga kami bersyukur bahwa pelayanan boleh berjalan dengan baik sampai pada hari ini. Saat ini kami datang berdoa, mendoakan akan jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit bersama dengan hamba-hambamu. Kami berdoa mendoakan hambamu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Bapak Emlanda, juga Ibu Jane Kristomus, Bapak Pendeta Agustinus Pabilang, Bapak Pendeta Andarias Roma, Ibu Pendeta Olvi Hakti, dan jemaat Tuhan yang sudah tidak kuat lagi secara fisik karena faktor usia. Kami berdoa mendoakan Ibu Randa, Ibu Boko, Ibu Lumbah, Ibu Limbu, Ibu Buya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau akan tolong mereka, lawatlah mereka Tuhan, jamah dengan bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan, sehingga mereka sekalian memperoleh pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Dalam menjalani pergumulan-pergumulan hidup, mereka akan senantiasa memandang hanya kepada Tuhan. Kami tahu dan kami yakin bahwa pemulihan, mujizat kesembuhan akan Engkau nyatakan kepada mereka tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak akan melihat kepada kondisi fisik dan penyakit mereka, tetapi melihat kepada Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka dalam kehidupan mereka. Engkau pasti akan menopang mereka dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, terlebih khusus dengan penyakit. Juga kami berdoa kepadamu, mendoakan beberapa di antara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang terus mengalami akan penderitaan, kesakitan, bergumul dengan penyakit mereka. Kiranya Tuhan akan melawat mereka sekalian. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan akan kuatkan dan teguhkan iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka akan terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dalam menjalani usia lanjut mereka, mereka akan mewariskan warisan yang kekal kepada setiap anak cucu yang Engkau telah karuniakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang jauh terpisah dari kami, oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan, oleh karena menuntut ilmu di luar kota Makassar. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjadi gembala agung yang sejati bagi setiap jemaat-Mu. Ketika mereka beraktivitas, kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan, memberkati apa yang mereka kerjakan. Yang sedang dalam pendidikan, kiranya Engkau akan memberikan keberhasilan, kecerdasan kepada mereka. Juga kami berdoa mendoakan anak-anak kekasih jemaat-Mu di sini, di dalam yang sedang menuntut ilmu, mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi. Biarlah Engkau yang akan menolong seluruh anak-anak kekasih jemaat-Mu di sini. Sekalipun sampai pada hari ini, mereka harus mengikuti pendidikan lewat daring, tetapi biarlah semangat Engkau berikan kepada mereka, sehingga anak-anak kekasih jemaat-Mu di sini boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam pendidikan mereka. Kami berdoa yang masih kecil, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekebalan tubuh, sehingga terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan saja. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menjalani masa kehamilan. Kiranya Tuhan akan memberkati kandungan mereka, berkati janin yang ada dalam kandungan mereka, sehingga terus bertumbuh secara sehat dan sempurna, dan pada waktunya nanti akan melahirkan dengan selamat.
Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan akan tunjukkan kepada mereka tempat di mana mereka boleh menerapkan disiplin ilmu yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Juga kami berdoa yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka. Tepat pada waktu yang Tuhan telah tentukan sendiri. Yang bergumul untuk memasuki rumah tangga. Kiranya Tuhan akan membuka jalan, menyiapkan waktu yang tepat sehingga mereka boleh datang mempersembahkan rumah tangga mereka kepada Tuhan. Dan biarlah rencana-rencana mereka akan terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan saja. Juga kami berdoa kepadamu untuk jemaat Tuhan yang mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan hidup. Baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Rumah tangga setiap jemaatmu di sini kiranya engkau berkati. Biar dalam rumah tangga jemaatmu di sini menjadi rumah tangga Kristen yang senantiasa memancarkan kasih Kristus. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk persekutuan jemaatmu di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus mengikat kami dengan tali cinta kasih Allah. Sehingga persekutuan jemaatmu di sini menjadi persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada kesempatan ini. Untuk setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Di tempat kerja mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Menjaga dan melindungi mereka dan memberkati apa yang mereka lakukan setiap saat. Sehingga dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah mereka tekuni akan menjadi berkat bagi mereka yang akan dipakai untuk hidup memuliakan serta membesarkan akan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini untuk Yayasan Panti Asuhan Titipan Kasih di tempat ini. Berkati anak-anak kekasih yang ada di panti asuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Berkati hamba-Mu Ibu Frederika sebagai penanggung jawab di panti asuhan ini. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam tugas pekerjaan yang Allah percayakan. Juga kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus turut campur tangan, sehingga oleh kemurahan Tuhan pada waktunya nanti, gedung gereja ini akan terselesaikan dengan baik, dan dengan leluasa seluruh umat Tuhan di tempat ini, beria-ria di dalamnya, bersekutu, menyembah dan memuliakan akan Tuhan. Berkati panitia yang ada, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan akan tolong mereka, kuatkan mereka Tuhan, sehingga apapun dan bagaimanapun kondisi mereka, sekalipun tidak bisa beribadah kepada Tuhan oleh karena kondisi mereka, tetapi biarlah hati mereka terpaut hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan saat ini, untuk badan pengurus majelis sinode, badan dan pengurus majelis klasis Makassar, badan pengurus majelis gereja Kibait jemaat lokal masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap pengurus yang ada, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, memikirkan kemajuan pelayanan dalam organisasi gereja Kibait, masa kini dan masa yang akan datang. Biarlah semua yang diprogramkan, Engkau yang akan memampukan kami bersama-sama untuk merealisasikannya di dalam sepanjang pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami dalam organisasi gereja Kibait. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan di jemaat-Mu di tahun ini. Pelayanan untuk pembangunan rohani jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan memakai seluruh hamba-hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk melayani Engkau. Berkati setiap pengurus-pengurus intragerejawi yang ada. Berkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Berkati tata usaha yang ada. Berkati koster, berkati pemain musik, berkati tim multimedia yang ada. Sehingga kami sama-sama bergandengan tangan di dalam mengangkat tugas pelayanan dengan baik, demi untuk kemajuan pelayanan-Mu di tempat ini, terlebih untuk kerohanian jemaat Tuhan. Kami boleh bekerja sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan telah percayakan bagi kami masing-masing. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, yang siap untuk memasuki minggu yang baru, dengan berbagai pergumulan dan dengan berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi jemaat-Mu. Peliharakanlah mereka sekalian. Secara khusus Tuhan, kami masih dalam pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya naungan sayap pengasihan-Mu akan menaungi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga mereka boleh aman terpelihara dalam Tuhan. Dan biarlah dalam menjalani minggu yang baru, minggu pemberian Tuhan, jikalau Tuhan masih kehendaki, kami boleh menjalaninya dengan baik. Kami boleh menjalaninya di dalam rel kebenaran Tuhan. Umat-Mu di tempat ini selalu menikmati kehadiran Tuhan yang permanen di tengah-tengah kehidupan mereka.
Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, sehingga mereka boleh mampu dan sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan mereka dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, ke negara kami menjadi aman, masyarakat yang ada sejahtera, kami masih bebas dan leluasa menyembah Tuhan, terlebih menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah. Berkati penginjilan-penginjilan yang diadakan, sehingga setiap orang yang mendengarkan Injil-Mu mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengangkat pelayanan-Mu pada hari ini. Pakai mereka sesuai dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan, sehingga semua pelayanan yang dilakukan pada hari ini akan membawa berkat rohani bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terlebih akan menguatkan iman umat Tuhan, membawa hidup mereka lebih dekat kepada Tuhan, apapun dan bagaimanapun kondisi umat Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dalam berbagai hal, ketika mereka berseru kepadamu, kiranya Engkau yang akan menendengkan telinga mereka, telinga-Mu untuk mendengarkan seruan doa mereka. Ketika mereka susah, kiranya Engkau hibur mereka. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Dalam situasi apapun jemaat-Mu di sini, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong mereka dan memimpin mereka, memampukan mereka untuk terus memiliki pengharapan, iman dan kasih mereka kuat dan kokoh di dalam Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu bagi kami hari ini. Pakai menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan sebagai wakil-Mu untuk mewartakan akan berita Injil kepada setiap umat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang masih ada di negara yang kami cintai ini, di kota yang kami cintai dengan adanya pandemi ini. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan yang akan berdaulat di atas segala-galanya. Engkau yang akan menghalau sehingga oleh waktu Tuhan, pandemi ini akan berlalu dan di dalamnya Tuhan, nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa syafaat kami, ini kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bawa dan serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Namun mari jemaat Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari pujian mengatakan, Yesusku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini.
Atas perkenan Tuhan kami dapat bersama-sama kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Bahkan saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami dalam mengerti dan memahami firman-Mu. Tuntun kami bersama Tuhan dalam belajar kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami dapat bersama-sama diberikan pengertian dan dapat melakukannya di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, pakai dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama kembali dipersekutukan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari surat 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan satu tema, prioritas hidup yang benar. Prioritas hidup yang benar. Dalam menjalani awal tahun ini, tentunya setiap kita punya daftar perencanaan yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita, baik itu di kantor maupun di dalam rumah tangga kita, dan juga terlebih di dalam pelayanan pekerjaannya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, namun untuk mewujudkan semuanya itu, tentu kita harus menentukan mana yang prioritas, mana yang lebih penting dan utama, yang paling dibutuhkan dalam hidup ini, sehingga kita dapat mulai merancangkan dengan sebaik-baiknya apa yang harus kita kerjakan itu. Perlu kita ketahui bersama jemaat yang kekasih bahwa orientasi atau pandangan, gaya atau fokus hidup kita sangat mempengaruhi prioritas hidup kita. Itu jugalah yang akan kita lihat bersama. Salah satu contoh dalam firman Tuhan ini, yaitu Lot yang memiliki orientasi hidup yang salah, sehingga mempengaruhi prioritas hidupnya. Apakah prioritas hidup dari Lot yang harus menjadi awasan atau peringatan bagi kita untuk memiliki prioritas hidup yang benar? Yang pertama yang dapat kita lihat dari contoh hidup, prioritas hidup dari Lot yang menjadi awasan bagi kita. Prioritas utama yang benar yang pertama, yaitu lebih mengutamakan keutuhan keluarga. Lebih mengutamakan keutuhan keluarga. Dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13,
Di situ kita melihat bagaimana Lot mengambil satu tindakan tatkala gembala-gembalanya bertengkar dengan gembala-gembala pamannya, yaitu Abraham. Kita dapat melihat bagaimana Lot bukannya menyelesaikan permasalahan itu, menyelesaikannya dengan baik, tetapi kita dapat melihat tatkala Abraham pamannya mengusulkan untuk pisah, Lot langsung mengiyakan. Bahkan tatkala pamannya, yaitu Abraham, menunjuk tanah kemana ia akan pergi, kita dapat melihat bagaimana Lot yang seharusnya memikirkan kepentingan atau keinginan Abraham pamannya itu terlebih dahulu daripada kepentingannya, tetapi yang dia lakukan tidak. Sebaliknya yang dia lakukan, dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dan dikatakan bahwa Lot ini memilih dataran Yordan yang begitu hijau kelihatan di dekat Sodom. Ini terbukti di depannya sebagai orang yang memiliki keinginan daging, keangkuhan hidup dan keinginan matanya. Sehingga yang dia lakukan adalah dia lebih memilih tempat di mana banyak orang yang jahat di situ dan berdosa terhadap Tuhan. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-13. Begitu tertariknya Lot dengan kemasyhuran dan kebutuhan yang bersifat sementara itu, membuatnya melupakan keutuhan keluarga, khususnya apa yang harus dilakukan terhadap pamannya itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, keinginan daging telah membutakan Lot sehingga mengabaikan etika atau aturan yang seharusnya dipatuhi. Keinginan dagingnya telah membutakan Lot sehingga dia mengabaikan keutuhan keluarga dan lebih mementingkan untuk mencari kepentingannya sendiri. Kita dapat melihat Lot begitu mudah memikirkan dirinya sendiri tanpa pernah mempertimbangkan apa yang harus diupayakan untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, berhati-hatilah dengan keinginan daging kita, karena akan sangat berdampak pada pandangan kita terhadap keluarga dan upaya kita untuk tetap menjaga keutuhan keluarga kita. Yang kedua, awasan yang kedua yang menjadi peringatan bagi kita yang telah dilakukan oleh Lot sehingga prioritas hidupnya tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Prioritas utama apakah yang kedua yang harus kita lakukan? Yaitu lebih memperhatikan pertumbuhan rohani keluarga. Lebih memperhatikan pertumbuhan rohani keluarga kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan Lot pada waktu itu memang sangat mapan dalam hal kekayaan. Tetapi ia tidak puas sampai di situ saja. Lot terus mengejar kehormatan hidup, di mana ia sering duduk, dikatakan di mana ia sering duduk di depan pintu gerbang Sodom, yang menandakan bahwa ia punya jabatan dalam masyarakat pada waktu itu. Dan salah satu tugasnya jemaat yang kekasih adalah menyelesaikan masalah yang terjadi di antara masyarakat pada waktu itu. Ia punya pengaruh dan jabatan di dalam masyarakat, namun sangat disayangkan
ia mengabaikan pertumbuhan rohani keluarganya. Itu terbukti dari cara Lot membujuk orang-orang yang mengepung rumahnya waktu itu untuk mencari kedua hamba Tuhan itu, yang penafsir katakan itu adalah dua malaikat Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk datang ke Sodom waktu itu. Tatkala orang-orang atau masyarakat itu mengepung rumah Lot, kita melihat kerohanian Lot yang begitu sungguh-sungguh tidak terpuji, di mana dia menyodorkan kedua anak gadisnya supaya orang melakukan seenaknya, agar kedua orang atau kedua tamunya ini selamat dari kepungan orang-orang atau masyarakat Sodom pada waktu itu. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-8. Kita juga dapat melihat dalam ayat yang ke-14 bagaimana tatkala Lot mengatakan kepada calon menantunya yang laki-laki itu, kedua calon menantunya ini, Lot mengatakan kepada mereka, segeralah persiapkan dirimu dan kita akan pergi meninggalkan tempat ini atau kota ini, karena Tuhan memerintahkan kita, dan Tuhan mengatakan Sodom ini akan di bumi hanguskan. Tetapi apa respon dari kedua calon menantunya ini? Kedua calon menantunya ini tertawa dan mengolok-olok akan perkataan Lot yang adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kedua orang ini. Itu terdapat dalam ayat yang ke-14. Kita juga dapat melihat tatkala Lot bersama istrinya dan kedua anaknya meninggalkan kota Sodom waktu itu, kita melihat apa sikap dari istrinya. Awalnya dia mengikuti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, tetapi di tengah jalan dia tidak lagi mengikuti dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan kepadanya, tetapi malah dia berbalik arah sehingga dia menjadi tiang garam. Itu terdapat dalam ayat yang ke-26. Terlebih daripada itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, puncak dari kurangnya moral yang ditunjukkan anggota keluarga Lot waktu itu akibat mengabaikan pertumbuhan rohani anggota keluarganya. Dalam ayat yang ke-31 sampai yang ke-38 kita melihat bagaimana kedua anak Lot ini bersetubuh dengan ayahnya sendiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana pentingnya memperhatikan pertumbuhan kerohanian keluarga kita. Bagaimana kita mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk membenahi segala hal yang dibutuhkan guna pertumbuhan kerohanian keluarga kita. Kita harus saling mengingatkan, saling menopang satu kepada yang lain. Karena apalah faedahnya tatkala kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi kita kehilangan keluarga kita. Sebab tidak ada rancangan hidup yang lebih baik dan setara dari kebahagiaan dan keharmonisan keluarga kita dibandingkan dengan yang lain. Maka dari itu, jemaat yang kekasih, begitu pentingnya pertumbuhan rohani keluarga kita yang harus menjadi prioritas utama kita di dalam kita menjalani tahun ini, sehingga kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan, tetapi malah kita dapat terus melihat bagaimana
pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita memprioritaskan pertumbuhan iman anggota keluarga kita, pertumbuhan rohani anggota keluarga kita, sehingga menjadi satu kebanggaan bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Yang terakhir, prioritas yang benar yang harus kita miliki sekaligus menjadi awasan dari prioritas hidup yang telah dilakukan oleh Lot itu. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 yang telah kita baca tadi, di mana kita harus lebih memilih menjadi pemberita kebenaran. Kita harus memilih menjadi pemberita kebenaran. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ini kita melihat bagaimana di situ dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Walaupun ayat ini mengatakan Lot diselamatkan oleh Allah sebagai orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Tetapi dikatakan selanjutnya, Lot tidak memilih menjadi pemberita kebenaran. Di situ dapat kita lihat dengan jelas, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Lot lebih memilih hanya melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang Sodom waktu itu. Dia tidak mau memilih untuk menjadi pemberita kebenaran seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengalami ketakutan. Dia mengalami satu hal yang tidak ingin untuk dilakukan sebagai anak Tuhan. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Dia hanya mengikuti keinginannya saja. Dia hanya mencari aman saja. Sehingga dia hanya diam dan hanya menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang pada waktu itu. Dia tahu kebenaran, tetapi mulutnya terkatup. Dia tahu apa itu kejahatan, tetapi dia tidak bisa menyampaikan hal yang benar untuk menggugah orang sadar dan kembali kepada Kristus. Kita dapat melihat Yunus. Sekalipun awalnya dia tidak taat, tetapi dia taat kepada perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia memilih untuk menjadi pemberita Injil. Sehingga apa yang terjadi, jemaat yang kekasih, orang-orang Niniwe pada waktu itu bertobat karena mendengar Injil, karena mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Yunus pada waktu itu. Sekiranya Lot juga melakukan dan memilih untuk menjadi pemberita kebenaran, paling tidak ada 1-2 orang yang bertobat pada waktu itu, dan itu akan mempengaruhi masyarakat yang lain untuk juga hidup benar seperti yang dilakukan oleh Lot pada waktu itu. Maka dari itu, jemaat yang kasih dalam Tuhan, tugas kita sebagai anak Allah yang telah diselamatkan oleh Allah tidak lain adalah
menjadi pemberita kebenaran. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita tidak hanya mengatakan saya ini sudah diselamatkan, cukup. Tetapi kita juga harus menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diselamatkan, yaitu menjadi pemberita kebenaran. Untuk itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, inilah prioritas kita yang akan kita jalani di tahun ini. Bukan hanya menjaga diri kita benar di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana kita menjadi pemberita kebenaran dimanapun dan kapanpun Tuhan menghendaki kita melakukan itu di dalam kehidupan kita, sehingga genaplah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mampu menjadi garam dan terang dunia. Kita mampu menjadi orang-orang yang menunjukkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, menunjukkan peran aktif kita di lingkungan di mana kita berada, dan membawa Injil kebenaran Allah melalui perkataan, pikiran, sikap, dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini. Kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menuntun kami memiliki prioritas yang benar di dalam menjalani tahun ini Tuhan. Sehingga apapun yang akan kami kerjakan ke depan, prioritas ini akan menjadi bagian terpenting dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, dan menuntun kami untuk meraih prioritas ini di dalam dan melalui apa yang Tuhan nyatakan sebagai bentuk penyertaan Tuhan bagi kami bersama. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang memiliki prioritas yang benar dalam hidup ini, dengan selalu mengutamakan keutuhan keluarga kami, dengan selalu menjaga dan memperhatikan akan pertumbuhan rohani keluarga kami. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah semua kami, anak-anak-Mu, anggota keluarga kami, jemaat-Mu Tuhan, dapat bergandengan tangan untuk menjadi pemberita kebenaran-Mu di dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kita semuanya. Biarlah firman Tuhan tidak untuk kita dengar saja, melainkan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun pengenalan pundi pada saat ini adalah tangguh merah persepuluhan, tangguh hitam kolekte ibadah, tangguh biru dana kas lokal pelayanan, dan tangguh yang keempat atau tangguh coklat dana duka Pendeta Benyamin Mangampa MTH. Sambil memberikan persembahan syukur kita, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 166, Tulus Setia dan Berani. Serdadu mau
Kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kuasa dan anugerah Tuhan boleh menyertai kami dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Bersama dengan umat-Mu Tuhan, kami boleh datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh datang mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima korban syukur kami ini. Tuhan memberkatinya supaya boleh dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan kami rindu biarlah kiranya Tuhan terus mengaturkan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya ketika kami menikmati berkat-Mu Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Ke dalam tangan kasih-Mu kami datang menatang korban syukur kami ini. Amin. Kita akan mengakhiri jam penyembahan kita pada siang hari ini. Jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 214. Doa berkat sebentar oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Nyanyian kemenangan iman nomor 214. Kami dengar berkat turun. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam sepanjang rangkaian ibadah kami Tuhan telah menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami terus membawa kehidupan kami bersama. Tuntun kami sehingga kami dapat memiliki prioritas yang benar dalam menjalani tahun 2021 ini. Dan biarlah kasih setiamu akan terus menyertai perjalanan hidup kami. Dan akhirnya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Dan arahkan hatimu kepadanya untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus dan di dalam tuntunan serta penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih
terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi gereja Minggu tanggal 24 Januari 2021, ibadah umum 1 pada pukul 06.30 WITA, ibadah umum 2 pukul 10.00 WITA, ibadah remaja pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore. Ibadah secara daring masih tetap disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong, baik untuk ibadah sekolah minggu dan ibadah umum jemaat. Demikian informasi gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat. Gembala sidang dan majelis seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini ataupun minggu yang lalu. Tuhan memberkati. Sebagai hadiah, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 8. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita menyanyi dari nyanyian pujian kita yang mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan pujian ini, langit dan puji. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.